Kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua tim jurnalis Kompas TV, ada Pia Mediana dan juru kamera Imron Fahim dari Jember, Jawa Timur. Juga ada Putri Alfia Fitra dan juru kamera Rian Winarta dari Lampung. Kita akan ke Jember terlebih dahulu. Selamat siang Pia, ada informasi menarik apa dari sana? Silakan. Selamat siang Bella dan juga saudara, ada dua informasi dari Jember, Jawa Timur untuk Cerita Nusantara kali ini. Informasi pertama, petugas gabungan di Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar gerakan pemangkasan pohon di tepi jalan padat lalu lintas. Kegiatan itu untuk mencegah pohon tumbang akibat cuaca ekstrim. Berikut informasi selengkapnya. Gerakan pemangkasan pohon ini dilakukan oleh petugas gabungan dari BPBD, PLN, Dinas Lingkungan Hidup, Bina Marga, Cipta Karya, dan TNI Polri. Pemangkasan pohon dilakukan di jalur padat lalu lintas seperti Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Petugas memangkas pohon besar di pinggir jalan yang rawan roboh saat terjadi angin kencang. Pemangkasan pohon dilakukan dengan bantuan dua alat skylift. Kami melakukan perempesan ini karena dengan banyaknya cuaca ekstrim yang ada sekarang ini dan untuk mengurangi juga potensi banyaknya pohon yang tumbang yang nantinya akan membahayakan bagi para pengendara kendaraan yang lewat di sekitar jalan yang ada pohon tumbang tersebut. Warga senang dengan adanya gerakan ini. Mereka tak lagi was-was terjadi pohon tumbang karena angin kencang. Yang penting mas biar nggak kena itu musibah angin yang kemarin ada ya di Jawa itu. Sempat khawatir juga mas? Ya khawatir mas, takutnya jatuh tiba-tiba karena kan apes nggak ada di tangga. Sekarang ya karena musim hujan dan sering angin setiap sorenya, jadi ya bagus sih pak, karena biar nggak roboh juga kan kalau ada angin kencang, kayak kan sering di sini terjadi puting beliungan sekarang dekat-dekat ini. Jadi ya daripada tumbang duluan mending ditebang nih pak. Dari data BPBD setempat, sudah ada 15 pohon tumbang diterjang angin kencang di bulan Oktober ini. Pohon tumbang menewaskan 2 orang dan merusak 18 rumah warga. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Ya, sorotan lainnya saudara, pengelola wisata hewan di Kabupaten Jember, Jawa Timur menyajikan wisata edukasi kelinci haikal. Selain dapat untung dari kunjungan wisatawan, pihak pengelola juga dapat cuan dari penjualan dagingnya yang berkualitas. Berikut liputannya untuk Anda. Wisata edukasi kelinci ada di Taman Wisata Botani, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Pengunjung dikenalkan beragam jenis kelinci, cara memelihara, merawat, dan manfaatnya. Salah satu kelinci yang paling digemari jenis haikal. Kelinci asal Perancis ini warnanya putih, berbulu halus, dan matanya berwarna merah. Kelinci ini memiliki sifat yang ramah dan mudah berinteraksi dengan manusia. Bermain dengan kelinci secara dekat menjadi sensasi tersendiri bagi pengunjung. Kelincinya yaitu warnanya putih, matanya merah, dan kulitnya juga lembut banget. Apa bedanya dengan kelinci yang lain? Bedanya yaitu kelinci ini jinak sekali, Pak. Bisa digendong-gendong. Baru pertama kali ini? Baru pertama kali, Pak. Pengelola wisata memanfaatkan kelinci haikal tak sekadar tontonan, tapi juga ternak. Kelinci berusia 4 bulan dengan bobot 3 kg dijual untuk dimanfaatkan dagingnya. Kelinci haikal bisa dijual dengan harga Rp35 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Kalau haikal itu sisi ekonomi kedepannya lebih bagus untuk produksi. Kenapa ini? Lebih cepat mas pertumbuhannya. Artinya sebagai pedaging? Iya, sebagai pedaging kita aja masih kekurangan stok ini mas. Kelinci haikal datangkan untung 2 kali. Cuan dari penjualan tiket wisata dan untung dari penjualan dagingnya.
Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Ya, demikian tadi sejumlah informasi dan hal yang jadi sorotan dari Jember, Jawa Timur untuk cerita Nusantara kali ini. Kembali ke Anda di studio, Bella. Baik, dari Jember kita bergeser ke Lampung. Putri, silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat siang Bella dan saudara. Ada dua informasi yang telah kami siapkan dalam edisi Cerita Nusantara hari ini. Informasi pertama yaitu seorang perempuan Gen Z di Padang Lampung berhasil membangun bisnis brownies. Dari bisnis yang digelutinya, ia bisa membiayai kuliah hingga jadi sarjana. Ariska Citra Dewi, seorang gadis muda di Padang Lampung, ini berhasil mengubah kecintaannya pada dunia kuliner menjadi sumber penghasilan untuk mewujudkan mimpinya berkuliah dengan uang sendiri. Usaha brownies yang digelutinya sejak semasa kuliah di tahun 2022 hingga menjadikannya sebagai sarjana, kini justru menjadi sumber utamanya meraup pundi-pundi rupiah. Dalam sehari, Citra dibantu ibunya bisa memproduksi hingga lebih dari 25 buah brownies yang ia namai Victoria Brownie. Bahkan saking larisnya, pembeli harus terlebih dahulu melakukan pemesanan 1 hari sebelumnya. Pembeli mengaku brownies Citra ini memiliki rasa manis yang pas serta topping menarik yang disesuaikan kebutuhan seperti ulang tahun dan perayaan tertentu. Enak sih, soalnya ini udah keempat kalinya beli di sini untuk acara ulang tahun temen sama keluarga aja sih. Kenapa pilih brownies di sini dibanding lebih enak ini? Apa gimana? Rasa dari browniesnya? Ya nggak terlalu manis aja sih, karena kan saya sama keluarga nggak terlalu suka manis juga kan, jadi pas lah untuk di mulut. Berkat bisnisnya yang terus berkembang, Citra kini berhasil membuka lapangan pekerjaan bagi sejumlah ibu rumah tangga yang tinggal di lingkungan rumahnya. Alhamdulillah aku promosinya lewat Instagram doang sih, sampai sekarang juga fokusnya di Instagram. Awal mulanya aku dapat 3 orderan, tapi tiap harinya nambah 3, 5, 7 sampai saat ini. Kalau untuk standarnya satu hari itu ya 20-25 box orderannya. Kalau kayak momen kita itu kayak lebaran, kan hampers lebaran tuh seminggu mau lebaran. Terus kayak Christmas, hari guru, hari ibu, itu tuh aku bisa nerima 250 box. Ya nggak bisa lebih dari itu sih, karena kan peralatannya belum mencukupi gitu aja sih. Brownies olahan tangan Citra ini dijual dengan harga mulai dari Rp35.000 hingga Rp100.000 dan biasa dipasarkan di media sosial yang dalam sebulan berhasil meraup omset belasan hingga puluhan juta rupiah. Citra mengajak anak muda lainnya untuk lebih kreatif dan berkreasi dalam mengolah makanan atau produk lainnya yang bisa menjadi sumber penghasilan di tengah sulitnya mencari kerja saat ini. Putri Alivia Fitra, Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung. Ya, beralih ke informasi menarik lainnya saudara. Di tengah maraknya minuman kekinian, ada satu inovasi unik yang tetap menjaga cita rasa tradisional. Seorang ibu rumah tangga di Lampung mengolah jamu menjadi minuman kekinian yang rasanya disesuaikan dengan lidah anak sekarang, tanpa menghilangkan manfaat kesehatannya. Seorang ibu rumah tangga warga Dusun Bernung, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, ini mengolah jamu tradisional menjadi minuman kekinian yang tetap menyehatkan. Siapa sangka dari olahan sederhana berbahan dasar yang mudah didapat di desanya, kini justru menjadi ide bisnis yang cukup menguntungkan. Ada 2 varian minuman jamu kekinian yang ia buat dengan nama Ciharu Drink, seperti kunyit asam dan jahe gula aren, yang pengemasannya menggunakan botol. Menariknya, jamu ini juga dipadukan dengan creamer sehingga menghasilkan rasa yang lebih gurih dan lembut tanpa menghilangkan khasiat alaminya. Karena awal mulanya itu melihat keadaan sekarang itu kan banyak minuman yang berbahaya, pewarna, pemanis buatan. Jadi saya pengennya bikin minuman yang sehat buat anak-anak, dewasa, remaja. Jadinya yang familiar di sini kan kunyit sama jahe. Tapi komentar itu jahe sama kunyit itu jamu banget gitu loh. Jadi tadinya agak
pemasarannya gimana nih, kalau udah ngomongin jahe sama kunyit kan pasti jamu banget, banyak yang nggak seneng gitu, pokoknya yang pikiran pasti pahit gitu kan. Tapi kalau jahe ini pakai aren, jadi gulanya itu yang sehat. Minuman jamu kekinian ini dijual dengan harga terjangkau mulai dari Rp10.000 per botol dan biasa dipasarkan melalui media sosial dan pameran UMKM. Kehadiran Ciharu Drink menjadi bukti bahwa jamu bukan sekedar minuman tradisional, melainkan dengan sedikit inovasi bisa tampil lebih modern dan diterima oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda yang mulai sadar akan pentingnya hidup sehat. Putri Alivia Fitra, Rian F. Winarta, Kompas TV, Lampung.